Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang belajar kimia bersama Miss Noor. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penggolongan senyawa hidrokarbon. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang kekhasan atom karbon, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pengelompokan senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon ini kan sudah Miss jelaskan sebelumnya, ada senyawa yang terbuka atau alifatik, ada juga yang siklik atau tertutup. Nah, berdasarkan kejenuhannya, senyawa hidrokarbon ini dibagi menjadi dua, ada senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Nah, senyawa hidrokarbon jenuh ini cirinya adalah dia mempunyai ikatan kovalen tunggal. Nah, senyawa jenuh dari hidrokarbon ini contohnya adalah alkana dengan rumus umum CnH2n plus 2. Nah, untuk senyawa hidrokarbon tak jenuh, dia cirinya mempunyai ikatan rangkap. Untuk ikatan rangkap 2 itu namanya adalah alkena atau rumus umumnya CnH2n. Sedangkan untuk ikatan rangkap 3 dari senyawa tak jenuh hidrokarbon dinamakan alkuna dengan rumus umum CnH2n-2. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih fokus kepada alkana. Ini contoh rantai karbon alkana, alkena, alkuna. Nah, untuk alkana bisa dilihat rantai karbonnya dia cuma punya satu garis, artinya cuma mempunyai ikatan kovalen tunggal. Untuk alkena dia ada dua garis ya karbonnya, berarti dia maksudnya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Sedangkan untuk alkuna ada ikatan kovalen rangkap 3. Nah, lalu apa sih Miss alkana itu? Nah, alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan antar karbonnya merupakan ikatan tunggal. Contoh, misalnya ini ada rantai karbon C sebanyak 5, dia di sini punya ikatan kovalen tunggal. Nah, maka ini disebutnya alkana. Nah, ini untuk rantai lurusnya, dan yang ini untuk yang versi cabangnya cuma punya satu garis ya. Dan ingat tetap C tangannya ada 4. Nah, tadi di awal sudah menjelaskan untuk rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Ingat ya, CnH2n plus 2. Jadi untuk apabila C-nya 1, N-nya sama dengan 1, maka yang ini juga 1. 2 kali 1 tambah 2 jadi 4. Berarti untuk C1 hanya 4. Nah, lalu apa sih Miss contoh alkana dalam kehidupan sehari-hari? Nah, alkana ini bisa kita jumpai pada gas LPG. Nah, si gas LPG ini ternyata mengandung struktur alkana, yaitu propana. Nah, yang selanjutnya adalah bensin. Nah, bensin ini merupakan senyawa hidrokarbon alkana, yaitu dengan struktur oktana. Selanjutnya itu ada ban mobil. Nah, ban mobil ini ternyata termasuk contoh alkana juga, yaitu dia masuknya kepada butana. Apa sih Miss? Propana, oktana, butana. Nah, mari kita pelajari lebih dalam tentang alkana. Deret homolog alkana. Nah, jadi alkana ini dia penamaannya sesuai dengan jumlah atom C yang dikandungnya. Contoh misalnya CH4, C-nya 1 itu namanya metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana, dan seterusnya. Tadi contoh alkana dalam kehidupan sehari-hari kan gas LPG ya, propana. Nah, berarti si propana ini si gas LPG ini dia mempunyai rumus struktur senyawa hidrokarbonnya C3H8. Atau ini apabila kita buat ikatannya CH3, CH2, CH3. Nah, maksudnya di sini jumlah H ini mengikuti rumus umumnya tadi CnH2n plus 2. Kalau hanya 1 berarti 2 kali 1 ditambah 2 berarti 4. Kalau C-nya 2 berarti 2 kali 2 tambah 2, 6.
C-nya 3, 2 kali 3 tambah 2, 8, dan seterusnya. Ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, si deret alkana ini harus kalian hafal ya, karena nanti akan kepakai juga di penamaan alkena dan alkuna. Nah, lalu bagaimana sih ini sifat alkana? Nah, untuk sifat-sifatnya kita klasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu ada sifat fisika dan sifat kimia, di mana sifat fisika ini merupakan sifat yang bisa kita lihat secara kasat mata, terus secara fisiknya. Namun sifat kimia ini bisa kita lihat melalui reaksi-reaksi. Nah, yang pertama sifat fisikanya, dia tidak larut dalam air. Mengapa? Karena senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa kovalen non-polar, artinya tidak punya PEB. Sedangkan air ini merupakan senyawa polar. Tadi senyawa hidrokarbon non-polar, air polar, maka senyawa hidrokarbon tidak akan larut dalam air. Mengapa? Karena yang polar akan larut dengan yang polar, non-polar akan larut dengan yang non-polar. Nah, yang selanjutnya adalah titik didih dan titik leleh semakin tinggi seiring bertambahnya jumlah atom C. Jadi dari metana sampai dekana, titik didihnya akan semakin tinggi kaitannya dengan pertambahan jumlah MR atau massa molekul relatif dari alkana. Selanjutnya ada wujudnya bermacam-macam si alkana ini. Untuk atom C untuk atom yang memiliki 1 C sampai 4 itu wujudnya gas. Untuk alkana yang mempunyai 5 atom C sampai 17 berwujud cair, sedangkan untuk alkana yang memiliki C-nya 18 sampai lebih, dia wujudnya padat. Selanjutnya untuk sifat kimia. Nah, sifat kimia yang pertama yaitu alkana sukar bereaksi dengan oksidator dan reduktor. Nah, jadi alkana ini merupakan senyawa yang reaktivitasnya rendah. Mengapa? Karena ikatan antar atom C-nya relatif stabil dan tidak mudah dipisahkan. Maksudnya tadi alkana ini kan bentuknya lurus aja kan ya, walaupun ada yang bercabang, tapi dia ikatannya tunggal semua, maka dia akan sulit diputus ikatannya, maka dia akan sulit bereaksi dengan oksidator dan reduktor. Nah, yang kedua, dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran. Nah, di mana reaksi pembakaran ini ada dua macam. Yang pertama, reaksi pembakaran sempurna. Yang kedua, ada reaksi pembakaran tidak sempurna. Apa bedanya? Bisa kita lihat dari reaksinya. Untuk reaksi pembakaran sempurna, contohnya CH4 ditambah oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan karbon monoksida dan uap air. Ingat, kalau pembakaran sempurna itu menghasilkan karbon dioksida, sedangkan untuk pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan karbon monoksida. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di sifat fisika bahwa titik didih alkana itu cenderung bertambah seiring bertambahnya jumlah atom C. Bisa kita lihat nih. Metana di sini minus 150 titik didihnya. Etana naik, propana naik, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, sampai dekana. Grafiknya terus menanjak kan. Berarti seiring bertambahnya jumlah atom C, dia titik didihnya akan semakin tinggi. Selanjutnya ada lagi yang namanya gugus alkil. Nah, jadi alkil ini merupakan cabang. Nah, alkil atau cabang terjadi jika satu atom H dari alkana hilang. Nah, alkil biasa diberi simbol sebagai R. Nah, penamaannya mirip dengan alkana. Tadi kalau misalnya alkana C-nya 1 metana. Nah, kalau alkilnya bentuk alkil dari metana diganti anaknya jadi il, jadi metil. Contoh nih,
CH4 nama alkananya metana. Dalam alkilnya, gugus alkilnya itu CH3 namanya adalah metil. Untuk etana C2H6, bentuk alkilnya atau cabangnya adalah etil. Untuk C3 propil, C4 butil, dan seterusnya. Lalu bagaimana penamaan senyawa alkana? Nah, ada dua macam. Yang pertama untuk rantai lurus dulu. Nah, untuk rantai lurus, nama alkana sesuai dengan jumlah atom C dan diberi awalan N. N di sini artinya adalah normal atau tidak bercabang. Contoh misalnya ada struktur CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, kita lihat dulu jumlah C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tadi kalau 4 itu adalah butana. Nah, karena rantainya lurus, tidak bercabang, maka kita beri awalan N. Jadi untuk struktur ini namanya adalah N-butana. Nah, untuk rantai bercabang agak sedikit lebih rumit. Nah, pertama kita harus menentukan rantai utamanya dulu, di mana rantai utama ini merupakan rantai yang paling panjang. Jumlah atom C-nya paling panjang. Nah, selanjutnya setelah menentukan rantai utama, kita tentukan alkil atau cabang, di mana alkil ini adalah atom C yang bukan termasuk rantai utama. Nah, setelah menentukan alkil, kita beri nomor si rantai utamanya. Nah, kita beri nomor dari C paling ujung yang terdekat dengan cabang. Nah, untuk penamaannya, rantai cabang dituliskan terlebih dahulu, diawali dengan nomor cabang, kemudian dilanjutkan dengan rantai utama. Nah, penamaannya si alkana ini diberi akhiran ana. Nah, apabila cabangnya tersebut itu lebih dari satu, kita susun secara atau kita susun sesuai abjad dan diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang. Kemudian baru rantai utamanya. Nah, jika terdapat dua atau lebih cabang yang sama, misal metil dengan metil, maka diberi awalan yang menyatakan jumlah cabangnya, seperti kalau ada 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Nah, penulisan antara angka dan huruf itu dipisah dengan tanda strip, sedangkan angka dengan angka dipisah dengan koma. Masih bingung? Mari kita lihat contoh berikut. Nah, coba beri nama dari struktur alkana berikut. Tadi langkah pertama adalah tentukan rantai utamanya atau rantai terpanjang. Kita lihat, nah ternyata ini rantai terpanjangnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kalau ke bawah 1, 2, 3, berarti lurus ya yang paling panjang. Boleh dari kiri atau dari kanan. Nah, selanjutnya tentukan cabang atau alkil, kemudian beri nomor pada rantai utama. Si CH3 ini yang di bawah, dia kan tidak termasuk C di rantai utama, maka C yang di bawah ini dia bertindak sebagai alkil atau cabang. Untuk CH3 berarti nama cabangnya metil. Kenapa 2 metil, Miss? Nah, tadi dinomorin dulu si rantai utamanya dari C paling ujung yang terdekat dengan cabang. Bisa dari kanan atau dari kiri. Kalau untuk yang struktur ini, kita nomorin dari kanan. Kenapa? Karena ada di C nomor 2 nih, ada alkil. Kalau kita hitung nomor satunya dari sini, maka cabangnya akan ada di nomor ketiga. Makanya kita akan memberi nomor dari yang paling dekat dengan cabang, yaitu dari kanan. 1, 2, 3, 4. Makanya 2 metil. Nah, tadi penamaannya adalah cabangnya dulu, baru rantai utamanya. Cabangnya 2 metil, rantai utamanya butana 4, berarti namanya 2 metil butana. 2 strip metil butana tanpa spasi. Nah, selanjutnya untuk struktur yang di bawah. Pertama kita tentukan dulu rantai utamanya. 1, 2, 3, 4, 5.
untuk lurus. Kalau bisa kita ke bawah, 1, 2, 3, pendek ya. Bisa ke bawah lagi nih, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa zigzag ini atau lurus, yang penting dia jumlah C-nya paling banyak. Nah, kita ambil yang lurus di rantai utamanya. Ada 5. 5 tadi namanya adalah pentana. Kemudian kita tentukan alkil atau cabangnya. Nah, ini CH3 alkil, namanya adalah metil. Selanjutnya ini CH2 CH3 alkil juga. C-nya 2 tadi kalau struktur alkananya metana, berarti untuk alkilnya adalah etil. Maka penamaannya cabangnya dulu. Ada di nomor berapa nih? Kita penawarin dari kiri karena lebih dekat sama si alkyl CH3 ini ya. Kalau dari kanan jauh untuk menuju etil, maka dari sini nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti si metil ini ada di C nomor 2, etil ada di C nomor 3. Penamaannya sesuai abjad, M dulu atau E dulu? E ya. Berarti 3 etil strip 2 metil pentana. Seperti itu ya. Nah, tadi bicara tentang alkil, ada tipe-tipe atau beberapa macam alkil atau cabang yang biasanya sering dijumpai. Yang pertama ada ini CH2, CH2, CH3, lurus ya, itu namanya N-propil. Nah, kalau bentuknya seperti T, setengah T seperti ini, namanya adalah isopropil. Kalau lurus saja sesuai dengan jumlah atom C-nya, ini ada 4, berarti N-butil. Nah, untuk selanjutnya kalau bentuknya seperti T, namanya adalah isobutil. Kalau bentuknya setengah T tapi jumlahnya 4, namanya adalah sekunder butil. Kalau bentuknya seperti tanda positif tapi tidak jadi ya, setengah positif, itu namanya tersier butil. Contoh, misal ada sebuah struktur, nah kita beri nama, mana rantai utamanya, jelas ya, ini paling panjang ada 4C. Berarti C yang di atas dan C yang di bawah bertindak sebagai alkil. Karena C-nya 1 berarti namanya metil. Ada di nomor C berapa cabangnya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada di C nomor 2. Dua-duanya. Maka penamaannya adalah 2,2 dimetil butana. Sekarang coba C yang ini. Tentukan rantai terpanjangnya. Kita coba dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap paling panjang ke samping ya. Maka ini merupakan rantai utamanya. Nah, yang tidak termasuk rantai utama berarti dia sebagai alkil. CH3, CH3, CH3 namanya metil. Tadi bentuknya ini juga dia kan bukan bagian dari rantai utama, maka yang ini bertindak sebagai alkil juga. Bentuknya setengah T dan jumlahnya 3, berarti namanya isopropil. Yang ini metil, yang orange, yang ungu namanya isopropil. Penamaannya bagaimana nih? Tetap cabangnya dulu, M dengan I duluan siapa? Abjadnya I, maka isopropil didahulukan. Dari nomor berapa ini urutannya? Dari kiri ya, lebih dekat dengan si metil. Berarti penawaran rantai utamanya 1, 2, 3, 4. Berarti ada isopropil di C yang keempat dan ada metil di C yang kedua, ketiga, dan keempat. Maka penamaannya 4 isopropil strip 2,3,4 strip
strip karena ada 3 metilnya, berarti namanya trimetil. Rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heptana berarti 4 isopropil 2,3,4 trimetil heptana. Paham? Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bisa diserap dengan baik dan bisa diamalkan juga ya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.